Ulama su itu, kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ciri ulama su itu adalah ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia. Ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Bahkan Rasulullah sangat-sangat mengkhawatirkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama akhafu ala ummati a'immatul mudillin." Rawahu Tirmidzi. Yang aku khawatirkan ini, kata Rasulullah, di tengah-tengah umat Rasulullah ini adalah munculnya a'immatul mudillin. A'immatul mudillin, yaitu pemimpin yang menyesatkan umat. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Ulama su itu manusia yang paling jahat di kolong bumi ini, kata Rasulullah. Bahkan nanti dipersiapkan nerakanya khusus. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ada seorang ulama di Biladis Syam. Beliau adalah Syekh Dr. Abdul Majid Ihsan Al-Kilani. Masya Allah, kitab-kitab yang ditulis oleh beliau mewarnai seluruh dunia Islam, termasuk di Indonesia. Syekh Dr. Majid Ihsan Al-Kilani ini, beliau seorang ulama ahlu sunnah di Biladis Syam. Beliau keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Bahkan luar biasa dalam bidang akademik. Beliau sangat produktif sekali. Bahkan beliau di tingkat pasca sarjana menulis 2 tesis sekaligus. Tesis yang pertama dalam aspek historis, sejarah.
Dan tesis yang kedua dalam aspek Tarbiyatul Islamiyah, pendidikan Islam. Tesis yang pertama diberi judul Nas'at Al-Qadiriyah, yaitu pertumbuhan madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Kemudian tesis yang kedua diberi judul Tatawur Mafhum An-Nadhariyah At-Tarbawiyatul Islamiyah. Bahkan program doktoralnya beliau lebih studi analisis tentang Tarbiyatul Islamiyah. Ini yang cukup mewarnai dunia Islam. Bahkan dalam tingkat dunia beliau menulis karya ilmiah yang cukup dikenal di dunia Islam, yaitu tentang falsafah Tarbiyatul Islamiyah. Beliau mendapatkan penghargaan dari Al-Farabi International Award tahun 2008, mengalahkan 128 penulis karya ilmiah tingkat dunia Islam. Bahkan ada kitab yang menjadi rujukan dunia Islam, yaitu tentang trilogi usul Tarbiyatul Islamiyah. Jadi beliau benar-benar mengungkap dalam satu yang cukup, kitab yang ditulis oleh beliau yang cukup dikenal di dunia Islam. Beliau melandasi kitab yang ditulisnya ini dengan landasan filosofis historis. Beliau ungkap bagaimana kondisi umat Islam pada masa dua ulama besar, yaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah beserta muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Saat itu benar-benar kondisi umat Islam terpuruk, benar-benar terpuruk dalam segala aspek. Bahkan pada masa itu lebih banyak didominasi oleh ulama su. Ulama su itu, kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ciri ulama su itu adalah ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia. Ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Bahkan Rasulullah sangat-sangat mengkhawatirkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma akhafu ala ummati a'immatul mudillin." Rawahu Tirmidzi. Yang aku khawatirkan ini, kata Rasulullah, di tengah-tengah umat Rasulullah ini adalah munculnya a'immatul mudillin. A'immatul mudillin, yaitu pemimpin yang menyesatkan umat. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah mengabarkan ulama su itu manusia yang paling jahat di kolong bumi ini, kata Rasulullah. Bahkan nanti dipersiapkan nerakanya khusus, tidak seperti pada umumnya. Jadi Rasulullah mengabarkan di neraka itu nanti ada lembah, ada sebuah lembah. Bahkan neraka sendiri itu mohon perlindungan kepada Allah sehari semalam 400 kali. Mohon perlindungan kepada Allah dari dahsyatnya Jubul Husni yang nanti akan diperuntukkan untuk ulama-ulama su. Akhirnya apa yang terjadi? Saat itulah ketika kondisi umat Islam terpuruk, banyak sekali penyakit al-wahn, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati, takut resiko perjuangan, itu banyak menghinggap di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan sampai di tengah-tengah pemimpin-pemimpin kaum muslimin pada saat itu. Sehingga muncullah penyakit iftirak, perpecahan. Jadi pada saat itu perpecahannya itu bukan masalah akidah, bukan, tapi lebih banyak didominasi oleh perpecahan karena perebutan jabatan, kedudukan, dan kekuasaan. Sehingga muncul penyakit ta'assub, fanatik kelompok, fanatik golongan. Pada Rasulullah sudah mengingatkan, manakala
umat Rasulullah ini bangkit semangatnya, tapi tidak lillah, tidak karena Allah. Karena fanatik kelompok, fanatik golongan. Rasulullah mengingatkan, kalau dia mati saat itu, mati dalam keadaan jahiliyah, kata Rasulullah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Ta'assub. Padahal kita diberikan arahan oleh Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dan menjalankan agama ini dengan lurus. Bahkan kita benar-benar ditegaskan lagi oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat, apapun bentuk ibadahnya, kalau tidak diniatkan dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tidak sah ibadah itu. Ini sudah menjadi sebuah kesepakatan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Akhirnya puncak dari segala macam penyakit umat waktu itu muncul. Apa? Muwalah bil kuffar. Jadi karena keterpecahan umat Islam pada saat itu, dari beberapa kelompok-kelompok yang pecah ini, muncul penyakit muwalah bil kuffar. Dia minta bantuan golongan kafir untuk menghancurkan saudaranya sendiri sesama muslim. Sehingga benar-benar terpuruk kondisi umat pada masa itu. Nah, ternyata di tengah-tengah keterpurukan umat Islam pada masa itu, ternyata dimonitoring oleh penguasa Katolik pada masa itu, yang dulu pusatnya di Klimang, Prancis Selatan. Kalau sekarang pusatnya di Roma, Vatikan, Italia. Kalau dulu pusatnya di Klimang, Prancis Selatan. Akhirnya Paus Urbanus II memobilisasi pasukan salib dari seluruh daratan Eropa. Dan akhirnya terjadi kolaborasi rabi-rabi Yahudi memasukkan dua agennya, yaitu Godfrey dan Peter, dimasukkan untuk menjadi komandan pasukan salib. Akhirnya inilah terbentuklah satu kekuatan kolaborasi antara al-Yahud dan Nasara. Sebagaimana Allah ingatkan, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 120 dan 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Karena di situ ada huruf lan, itu maknanya selamanya, berarti ila yaumil qiyamah. Al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang kepada umat Islam sampai umat Islam itu masuk ke dalam milah mereka, agama mereka. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Selamanya, kata Allah, orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum, kata Allah, memerangi umat Islam ini, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai umat Islam ini murtad dari agamanya seandainya mereka sanggup. Itu Allah sendiri yang mengabarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Paus Urbanus II menggerakkan pasukan salib tepat tahun 1096 miladiyah. Akhirnya tepat bulan Juli tahun 1097 miladiyah, pasukan salib berhasil masuk di Al-Quds, Masjidil Aqsa, tempat Isra
dan Mi'raj Nabi kita Rasulullah SAW, tempat kiblat pertama kali kaum muslimin. Apa yang terjadi? Dua komandan pasukan salib dari Yahudi ini tadi, Godfrey dan Peter ini, memberikan ultimatum kepada kaum muslimin yang sudah benar-benar terpuruk, pecah belah, sangat lemah sekali waktu itu. Memberikan opsi, manakala kaum muslimin berkumpul di Masjidil Aqsa dan di sekitar Masjidil Aqsa, dijamin aman. Tapi apa yang terjadi? Keesokan harinya hampir kurang lebih 70.000 kaum muslimin dibantai dengan cara-cara yang sangat biadab dan sangat keji sekali. Sehingga salah satu dari anggota pasukan salib, Raymond de Tlacy, dia menunggang kuda, di tengah-tengah berserakan mayat-mayat kaum muslimin, sampailah di pintu gerbang Masjidil Aqsa. Itu darahnya kaum muslimin, itu setinggi kaki kudanya. Itulah yang terjadi. Dan sampai hari ini masih bisa kita saksikan tulang-tulang umat Islam sampai hari ini masih diawetkan. Di mana? Di Republik Ceko, kota Sedlec. Di sana ada sebuah gereja katedral. Kita masuk saja pintu gerbangnya dipenuhi dengan tulang-tulang. Apalagi masuk, dibuat ornamen-ornamen. Akhirnya wartawan tanya, kenapa Anda masih merawat, mengawetkan tulang-tulang kaum muslimin peristiwa ribuan tahun yang lalu? Apa jawab pengurus gereja Katolik di kota Sedlec, Republik Ceko? Kami bangga telah membantai 70.000 kaum muslimin. Allahu Akbar. Inilah sejarah yang tidak bisa dihapus. Apakah perang salib episode yang pertama itu sampai sepanjang 200 tahun? Apa selesai? Tidak. Allah sudah mengabarkan, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Selamanya al-Yahud wa Nasara tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum, memerangi kaum muslimin ila yaumil qiyamah. Ternyata setelah 200 tahun muncul lagi perang salib episode yang kedua. Sepanjang 600 tahun Indonesia kena jatah 350 tahun oleh Belanda. Apakah perang salib selesai? Belum. Muncul lagi perang salib episode yang ketiga mulai bulan April tahun 1992 di Bosnia Herzegovina. Hampir 250.000 kaum muslimin dibantai dengan cara-cara yang biadab oleh kalangan Kristiani Ortodok. 50.000 muslimah diperkosa dengan cara-cara yang sadis. Ribuan masjid dihancurkan, madrasah, perguruan tinggi Islam dihancurkan. Ternyata Indonesia juga masih kena jatah lagi perang salib episode yang ketiga pasca Bosnia Herzegovina tahun 2000, yaitu di Ambon. Saat umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri, hampir 3.000 kaum muslimin dibantai dengan cara-cara yang biadab oleh kalangan Kristiani Ortodok. Apa selesai? Muncul lagi peristiwa Poso. Hampir 1.000 kaum muslimin dibantai dengan cara-cara biadab. Bahkan di sana ada sebuah pondok pesantren Wali Songo. Di situ banyak santriwati, puluhan santriwati disuruh berjalan dengan telanjang bulat tanpa sehelai kain pun, sampai 2 kilo, diperkosa dengan cara-cara biadab, disayat-sayat tubuhnya, dimasukkan ke ruang goni, dilempar di sungai Poso.
Ini terjadi di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin di Indonesia. Dan ini tidak pernah diekspos di media. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kepada perang salib episode yang pertama. Bagaimana respon dua ulama ini? Akhirnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, beliau menukil satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan merubah nasib umat Islam kalau umat Islam tidak mau berubah. Gerakan perubahan digerakkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Bahkan beliau ambil satu hadis sahih riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Riwayat Muslim. Ketahuilah, dan setiap jasad manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, baiklah semuanya. Kalau segumpal darah itu jelek, jeleklah semuanya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, yang dimaksud segumpal darah itu adalah qalbu. Kenapa Al-Ghazali bersama muridnya membangkitkan, membangun kuatul ummah, kekuatan umat itu dari qalbu? Karena ternyata di dalam qalbu dan kuatul fikrah, kekuatan semangat dan pemikiran. Dari situlah akhirnya Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah membangun madrasah Al-Quran. Jadi umat dibangun kekuatannya dengan Al-Quran wa sunnah. Allahu Akbar. Dalam waktu 50 tahun lahirlah generasi Rabbani, yaitu generasi yang semua aktivitasnya, pola pikirnya rujuk ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Ini karya besar dua ulama, yaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, mengkader Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi pertama kali yang dihancurkan, sebelum menghancurkan pasukan salib, beliau berangkat dengan rute Mesir dulu. Karena di Mesir ada Daulah Fatimiyah, yaitu kekuatan Syiah Rafidah, dihancurkan terlebih dahulu. Baru setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah menghancurkan pasukan salib. Alhamdulillah, setelah Masjidil Aqsa hampir 88 tahun dikuasai oleh pasukan salib, lewat Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah bersama pasukannya berhasil menguasai kembali Masjidil Aqsa, kiblat pertama kali kaum muslimin, tempat Isra dan Mi'raj Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ternyata apa yang dibangun, dirintis oleh Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, alhamdulillah sudah dipraktekkan di Indonesia. Kita bisa melihat, di mana-mana kita melihat pesantren tahfidzul Quran, geria Quran, rumah Quran, kampung Quran. Allahu Akbar. Oleh karena itu kita optimis, insya Allah apa yang diingatkan oleh Rasulullah dalam satu hadis yang kemarin malam saya sampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin man yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud. Jadi
apa yang dikaji oleh ulama, insya Allah Allah akan bangkitkan pemantik awal kebangkitan Islam global dari arah timur, yaitu Indonesia. Bahkan ulama-ulama seluruh dunia mengadakan istimewa, seluruh dunia Islam di Timur Tengah semuanya berdoa, ya Allah, jadikan umat Islam di Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Puncaknya sebagaimana Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi oleh karena itu sekarang kenapa di Palestina bendera merah putih ada di atas, bendera Palestina ada di bawah? Karena mereka ulama-ulama di Palestina meyakini insya Allah 2024 Allah akan bangkitkan umat Islam di Indonesia ini menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global, yang puncaknya Allah akan takdirkan di Palestina, dan itu puncak kemenangan Islam di akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan akhir yang husnul khatimah. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Syakur ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Allahumma sirif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka la tasawwur qadir. Allahumma ya'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa tamatatil a'da. Allahumma ansur al-mujahidin fi biladis Syam. Allahumma ansur al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur al-mujahidin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inni as'aluka al-husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ad-din. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wala dzikrullahi akbar.